Kira-kira saya mau tanya aja, mau dengerin. Saya masih nanti naik lagi. Saya mau tanya sama Pak Yamin aja tadi mengenai permohonan maaf itu yang diminta itu kan itu dipaksa juga ya Pak Yamin, karena saya tahu peristiwa terjadinya ini sampai terjadinya pelaporan ini saya tahu. Cuman saya pengen tahu Pak Yamin, kira-kira Pak Yamin ini gimana ya saya ngomongnya ya, tahu nggak cerita peristiwa hukum dalam kasus ini apa? Itu aja sih. Nanti tolong dijawab ya, saya turun dulu, mungkin ada yang mau naik. Langsung saya jawab. Jangan Kak Fitri, jangan. Biar di situ. Biar itu, di mute aja, di mute. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Bagaimana orang bertanya baru ditinggalkan? Kan nggak boleh begitu. Oh iya, saya mute. Soalnya tadi ada yang mau naik, saya mute ya. Ini kan udah penuh. Penting Bu, yang mau naik gak penting Bu. Iya. Sudah penuh, nggak perlu ada yang naik dulu, sudah penuh. Saya mute. Ya, silakan Bang Yamin. Oke, Mbak dosen. Pertanyaan Mbak Fitri itu tahu nggak sih peristiwa hukumnya? Saya dari awal saya katakan rujukan saya dakwaan. Pengalaman Anda dengan pengalaman yang saya baca itu kan berbeda. Gitu. Jadi saya nggak, apa yang Anda tahu itu bukan bagian dari saya. Kalau Anda tahu, Anda menjadi saksi di pengadilan. Kalau Anda tidak menjadi saksi, Anda bullshit aja sifatnya. Itu mohon maaf saya. Nah, That is nothing. Anda kalau tahu peristiwa, Anda jadi saksi dong. Boleh saya jawab? Untuk memperkuat dalil-dalil itu agar jaksa itu harusnya. Saya jawab, kalau saya diperbolehkan untuk bersaksi dan saya ada di dalam peristiwa itu, tentu saya sangat mau sekali dijadikan saksi di situ. Tentu saya sangat mau, karena saya tahu dari awal bagaimana terjadinya sindikat pemerasan ini ada di Republik Indonesia ini, Pak Yamin. Saya mau kalau saya Begini ya Mbak ya, kalau Anda mau, oke, saya kasih saran. Anda kenal lawyernya. Saya juga mau Sebentar dong. juga ya Pak Yamin ya. Saya mau juga mereferensikan mungkin tim terdakwa ini bagus juga Pak Yamin menjadi tim lawyernya mereka ya. Udah jangan kemana-mana. I don't want to do a gossip here. Ya saya juga. Jadi saya dari tadi lihat mendengar ini saling debat gini, sementara kita itu tahu bahwa banyak orang yang terluka hidupnya, hatinya akibat perbuatan terdakwa ini gitu. Jadi kalau orang yang pintar seperti teman-teman yang pakar hukum mungkin ngerti-ngerti aja apa yang Pak Yamin katakan. Begini ya Mbak. Orang juga mampu pemikirannya sampai ke tahap pemikirannya Pak Yamin dan teman-teman dengan bahasa hukum yang berat-berat gitu loh. Itu pendapat saya. Ini Mbak. Sebentar Abah, janganlah kayak buzzer Mbak. Terusan cabai ini masa S2 begitu. Begini Mbak Fitri, saya nggak tahu Anda siapa ya. Kalau Anda mengetahui satu kejahatan yang besar di negeri ini, yang banyak pemerasan, Anda tak berbicara, Anda itu juga ngaco. Anda laporkan besok ke polisi. Anda memang benar-benar mengetahui, saya tunggu itu. Kalau Anda tidak melaporkan yang banyak Anda sebutkan tadi, so very sorry, my dear, ya. Anda itu hanya gossiping namanya, nggak ada bobot di situ. Not to impose, kalau kata secara kriminologi begitu. Masa tahu tapi nggak mau ngelaporin? Masa tahu satu kejahatan nggak mau melaporin? Bagaimana itu? Yang kedua, kalau Anda ingin menjadi saksi, dari awal Anda ngomong dengan pengacaranya, memberikan kesaksian di kepolisian. Itu saya sarankan Pak dosen. Bang Yamin, ini Bu Fitri sudah tidak ada di layar. Apakah Bang Yamin mau langsung ke Bu Fitri? Oke. Cukup itu aja. Jadi saya nggak mau berlama-lama, itu gosip aja bagi saya itu. Tak ada poin itu. Praten Arts Active Zonder Kop, bicara seperti ayam tanpa kepala itu namanya. Lagi berapi-api sekarang mengatakan nggak mau jadi saksi.
karena sekarang udah bisa jualan, ya, konsepnya sekarang naik. Nggak mau jadi saksi karena takut dihujat netizen, ya. Nggak bisa jualan lagi, konsepnya bakalan menurun kalau mau jadi saksi di persidangan. Emang si abu-abu lagi berpura-pura ya, berpura-pura berjualan di TikTok, ya. Berpura-pura jualannya laris manis, berpura-pura omsetnya naik drastis, berpura-pura kalau didukung netizen. Nah ini sekarang kan sudah ketahuan sedikit demi sedikit sifat aslinya kayak gimana. Ya enggak, baru orang tidak mau ngikutin kemauannya dijelek-jelekin, kesana kemari dijelek-jelekin, seolah-olah seolah-olah dia yang menjadi dalangnya. Yaitu gimana ya menurut kalian, pemikiran orang gimana ya? Coba kalian berpikir aja sendiri. Seseorang tuh berhak ya mengikuti kata hatinya. Ya mungkin aja saksi ahlinya itu sudah sadar bahwa ngapain aku ikut-ikutan ya, yang dimana secara gitu loh, secara penjualanku sudah mulai bagus lah gitu. Nah sekarang kalau aku ikut lagi di kelompok itu, gimana nanti penjualanku yang secara terang-terangan produknya yang di kelompok itu bermasalah, ya enggak? Benar enggak? Gitu. Udahlah, popos, nggak usah dipaksain. Kalau orang sudah nggak mau itu nggak usah dipaksain gitu loh. Dan juga dia berhak loh, dia berhak mengatakan tidak gitu. Nggak usah main paksa-paksa lah gitu loh, pos. Baru orang nggak mau dijelekin kemana-mana seolah dia yang menjadi biang keladi awal dari permasalahan ini gitu, ya nggak? Gimana ya pemikirannya kayak gitu, duh. Ya sekarang netizen nilai sendirilah seperti apa dalangnya itu siapa, ya nggak? Dalangnya siapa sebenarnya gitu. Kasian ya, kasian banget. Sebenarnya yang bermasalah itu bukan dia loh. Yang bermasalah itu bukan dia, tapi kenapa dia setiap hari berkuar, klarifikasi kuar. Ya ampun. Anda sehat, Pos? Anda sehat? Walaupun dia anak durhaka, tapi aku salut sama dia. Kenapa? Dia nggak berani bersumpah bawa-bawa nama Tuhan karena dia tahu dia pada saat itu sedang berbohong. Ya. Walaupun sebenarnya dia akan bawa-bawa nama Tuhan, tapi otaknya itu ya langsung respon, dia jangan bawa-bawa nama Tuhan, kamu lagi berbohong, nggak baik ya, takut ya guys ya kena azab. Jadi ya aku bersumpah demi apapun gitu. Tanya ke kalian semua, aku panggil dia ke rumahku setelah aku tahu dia ngedukung Dr. Reza. Aku panggil dia, aku kasih tahu, nggak boleh nyerang fisik ya, nggak boleh body shaming ya, nggak boleh kalau mau menjadi pembelanya Dr. Reza dan Mufid harus meluruskan berita-berita yang nggak baik gitu. Nah semenjak dia dari rumah aku, ada nggak dia body shaming? Iya nggak? Kalau saling ledek di dunia maya ya cuman bercanda gitu mah ya biarin aja lah. Kalian itu nggak usah mengada-adain yang tidak ada ya. Aku kenal sama Miss Gosip setelah dia aku panggil waktu dia ke Jakarta karena dia katanya mendukung Dr. Reza. Sengaja aku kumpulin di rumah aku semua pendukungnya ya, termasuk tuh siapa tuh yang Ros itu ada di sini. Makanya tanya sama dia, ada nggak? Ini kan dia udah ngebelot tuh orang kemarin katanya ngebahas judul di feednya. Terus dengan dia ngebahas judul itu aku akan marah gitu? Aku marah sama orang yang mau mengabdi kepada Dr. Reza lalu berbelok karena apa? Karena pasti ada sesuatu yang dia tuh nggak dapet gitu. Lagian nggak perlu juga lah untuk menanggapi.